Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita ketemu dengan Pak Nur Sali sebagai Kadi P3N yang ada di Mabar Hilir. Nah, beliau adalah salah satu pemuka masyarakat yang ada di sini. Dan kondisi sekarang ini kan lagi memanas, pemilihan kepala lingkungan di mana-mana. Untuk itu kita akan mempertanyakan dengan beliau, bagaimana kepemimpinan lingkungan 2 ini yang dipimpin oleh Pak Dedi pada hari ini yang selama menjabat lebih kurang 14 tahun. Apakah sudah layak diganti atau dipertahankan? Untuk itu kita tanyakan dengan beliau langsung. Assalamualaikum Pak Kadi. Sehat Pak ya? Alhamdulillah, kita doakan beliau selalu sehat dan selalu semangat. Menurut Bapak, hari-hari ini lagi panas ini Pak, pemilihan kepala lingkungan yang ada di setiap lingkungan yang ada di 21 kecamatan di Kota Medan. Pak Dedi ini kan sudah menjabat lebih kurang 14 tahun di sini. Saya lihat atau saya dengar katanya ada kandidat baru yang ingin menggantikan Pak Dedi. Kalau menurut kacamata Pak Nur Sali, apakah kepemimpinan Pak Dedi ini sebagai kepala lingkungan pasti ada salah dan benar, tapi pendapat Pak Nur Sali, kita tidak akan memojokkan siapapun, tapi kita ingin mendengarkan pendapatnya warga yang di sini. Silakan Pak. Baik, terima kasih lewat channel YouTube-nya Mang Lili. Menyikapi persoalan wacana bahkan peluang-peluang yang memang sudah dibuka oleh pemerintah Kota Medan dalam hal ini persoalan kepala lingkungan, itu sebenarnya bagus. Proses pembelajaran demokrasi semakin dipahami oleh masyarakat. Namun kemarin ada sedikit saya melihat informasi itu sangat terlambat nyampe di masyarakat. Jadi pengumuman itu hanya sampai di tingkat kelurahan. Sementara masyarakat itu tidak semua paham tentang kelurahan, atau masyarakat itu tidak semua tahu apa yang terjadi di kelurahan. Hanya masyarakat-masyarakat yang tertentu yang selalu keluar masuk ke kelurahan ada urusan. Jadi khusus buat lingkungan 2 Kelurahan Mabar Hilir kemarin memang agak sedikit terlambat untuk ikut mendaftarkan diri sebagai calon kepala lingkungan. Dan itu semua sebenarnya kan lewat selain administrasinya harus dipenuhi, persyaratan administrasi, namun bukan hak prerogatif lurah lagi seperti dulu. Yang saya dengar seperti itu sekarang ini, bukan hak prerogatif lurah lagi, tapi lewat ujian tertulis di wawancara yang saya dengar itu. Nah, persoalan-persoalan kembali kepada kepemimpinan Pak Kepala Lingkungan yang sekarang ini, Pak Dedi Susanto. Ya tentunya kalau kita menyikapi dari sejak zaman saya jadi kepala lingkungan itu dulu ada juga yang baik, ada yang tidak senang kan begitu. Itu wajar. Dan kalau masyarakat sekarang itu butuh penyegaran, itu juga hal yang wajar. Kurang lebih saya mengamati bukan 14 tahun, Mang Lili. Itu kurang lebih 10 tahun, berjalan 11 tahun. Jadi itu wajar kalau masyarakat minta penyegaran. Kita berharap memang butuh penyegaran di sini. Segala sesuatunya memang butuh untuk yang bijak, bukan hanya sebatas menjalankan tugas lewat perintah pimpinan, tapi menjalankan tugas apa yang sudah dibangun kebersamaan oleh masyarakat itu penting. Nah, jadi sekarang ini membangun kebersamaan yang disepakati oleh masyarakat itu nggak berjalan, Bang Lili. Nah, saya pikir itu. Terima kasih. Di satu sisi ini kan pendaftaran untuk administrasi, artinya masyarakat mendukung 30% daripada masyarakat di sini. Nah, hari ini yang saya dengar ini, pihak calon pimpinan kepala lingkungan 2 ini tidak memenuhi kuota itu. Jadi, apalah tanggapan dari Pak P3N? Ya, lewat channel ini kita berharap bahwa bagi calon kepala lingkungan yang masih baru, berilah kesempatan. Ya, berilah kesempatan. Selain kelengkapan administrasi, dukungan 30% dari jumlah KK yang ada, administrasi yang lain itu memang sudah disiapkan, itu kan masih ada perlu pertimbangan. Saya pikir itu perlu dipertimbangkan oleh pemerintah Kota Medan. Itu Mang Lili. Jadilah seandainya kuota untuk yang calon menjadi kepala lingkungan 2 ini tidak memenuhi kuota dan masih dilaksanakannya tugas Kepling yang lama.
apakah masyarakat ini akan membuat gerakan atau apa menurut Bapak? Baik, sejauh ini memang kita tidak sampai ke sana. Artinya kemungkinan karena masyarakat lingkungan 2 itu masih banyak yang terkait dengan hubungan kekeluargaan, famili dan sebagainya. Saya pikir kita musyawarahkan aja nanti bagaimana. Itu aja Pak Lili. Jadi mudah-mudahan lewat channel ini ada penyegaran bagi pihak pemerintah yang bisa melihat channel ini. Kita berharap kelurahan, kecamatan, bahkan dari pihak wali kota. Kenapa? Setelah duduk 10 tahun atau 11 tahun menjadi kepala lingkungan, pro kontra pasti terjadi. Akhirnya timbullah calon baru. Tapi calon baru ini pada saat ini tidak memenuhi kuota persyaratan untuk menjadi kepala lingkungan. Jadi ini permasalahan yang timbul pada hari ini di lingkungan ini. Jadi seandainya terjadilah pemilihan baru tapi masih duduk juga yang lama, masyarakat ingin bermusyawarah, ataukah itu akan ditanggapi oleh lurah, camat, dan pihak wali kota, mudah-mudahan akan didengar. Dan kita akan bertanya lagi dengan beberapa masyarakat yang ada di lingkungan sini, mudah-mudahan apa yang akan disampaikan masyarakat dan pemerintah akan menyuti itu. Jadi kita akan tunggu selanjutnya. Satu tambahan buat saya, buat yang incumbent, pejabat incumbent itu kepala lingkungan yang masih menjabat, kalau memang itu persyaratan dari masyarakatnya diminta untuk mengumpulkan kartu rumah tangga dan fotokopi KTP-nya beserta tanda tangannya, itu ya harus berjalan jujur lah. Kita berharap tidak hanya sebatas mengumpulkan KTP dan fotokopi KK, hanya sekedar itu, tapi tanda tangannya kita tidak tahu. Maunya transparan, memang betul ada tanda tangan nggak di sana. Kita berharap itu, Mang Lili. Kita menyangkut masalah pemilihan kepala lingkungan yang ada lingkungan 2. Hari ini kita tanya dengan masyarakat. Kita tanya dengan Ibu. Memilih Nama Ibu? Linda. Ibu Linda. Bu, ini kan kemarin dipimpin oleh Pak Dedi. Jadi pihak pemerintah ini akan mengadakan pemilihan kepling. Jadi menurut Ibu, kemarin Ibu didatangi nggak? Tak ada. Yang kedua, Ibu tahu nggak perjalanan kepling hari ini? Menurut Ibu bagaimana kepling yang hari ini? Apakah sudah bagus, ataukah diganti, atau gimana? Gimana ya, kalau mau bisa diganti ya diganti. Itu yang lebih bagus lagi ya kan. Ya bisa memasyarakat lah gitu. Ya soalnya saya dari zaman itu udah nggak pernah dapat bantuan loh Pak. Saya tanya kan, nggak dapat lah pokoknya. Cuma sekali itu dari Pemkom apa namanya. Dia dapat beras itu yang 5 kilo. Nah, itu aja. Jadi Ibu memang masyarakat sini? Ya iya. Berdomisili orang sini, asli orang sini. Janda lagi Bang. Janda lagi. Iya. Masalah aslinya ya nggak asli di sini ya. Tapi sudah lama berdomisili di Ya sini. sudah lama lah, udah KTP 15 tahun aja. Ya kasih ya sini. Tapi kan sering dapat Jadi bantuan. Ibu inginnya keplingnya ya Bantuan, kan? perubahan lah. Kalau bisa ya kita ya pembaharuan lah ya kan. Benar. Kalau bisa ya diganti yang lebih bagus ya kan, yang bisa mengayomi masyarakat lah gitu. Soalnya macam mana ya? Saya di sini sudah gitu lama menjanda pun udah 9 tahun, sudah nggak pernah Nggak apa-apa. sedikit dapat apa-apa, tidak ada. Apa nggak diperhatikan rakyat yang jelata inilah, yang miskin ini ya kan. Kayak janda kan gitu, nggak ada lah dapat apa-apa begitu. Ya masih kita nggak mengharap bantuan, cuma rezekinya datangnya dari Allah ya kan. Iya, Bu. Ya kalau bisa diganti yang lebih bagus, yang bermasyarakat lah gitu. Jangan asal pilih yang sudah seneng malah dia dapat bantuan, yang susah nggak dapat bantuan, mana bisa gitu ya kan Pak? Iya, Bu. Ya kan? Betul. Nah, yang lebih berhak harus itu diperhatikan gitu. Jangan nanti yang udah seneng, nanti yang udah di atas malah dia yang udah selalu dapat bantuan. Sementara yang di bawah semakin kepencet gitu loh. Ya, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu. Oh, ya. Mudah-mudahan inspirasi dan tanggapan Ibu bisa diterima oleh calon-calon kepling dan yang akan memimpin di lingkungan ini. Kita cari lagi. Malam ini kita ketemu lagi dengan warga lingkungan 2. Nah, kita tanya dengan masyarakat, bagaimana dengan kepling lama dan calon kandidat yang baru. Dan kita ingin tahu tanggapannya. Untuk itu kita ketemu dengan Abang Ari Rahman. Ari Rahman, atau yang kenal dengan Bang Aleng. Ya. Nah, kita tanya Bang, menurut Abang lah, hari ini kan ini panas ini masalah pemilihan kepling. Terus kepling di bawah naungan Pak Dedi hari ini, menurut Abang gimana?
Menurut aku ya udah Pak Dedi aja lah. Pak Dedi saja. Terus kalau adalah pingin masyarakat untuk Kepling yang baru, boleh atau tidak menurut abang? Sah-sah saja atau tidak? Ya memang lah boleh ya. Cuman ya kan kita kan nggak tahu. Orang baru ini kemana kita kan nggak tahu. Nah ya gitu ya. Lain lagi yang begini begitu. Beliau kan sekarang sudah memimpin bang lebih kurang 10 tahun. 10 tahun Nah, lebih. 10 tahun artinya kalau lah regenerasi, tapi masih disangsikan juga ya kan bang. Nah jadi hari ini saran abang lah untuk masyarakat yang di Kelurahan Mabar. Karena apa ya kalau bisa ya jalan ini baru ini lebih baik lah itu aja. Oh gitu. Gitu. Tapi Kepling tetap yang Yang lama. Oke bang, makasih banyak. Ah ini ada lagi nih. Ini cerita bolong pula ini. Iya, ini ada ya kita cuma ingin tahu masyarakat ada tanggapannya kan nggak apa-apa. Jadi kita ketemu juga ini dengan dedengkotnya juga ini orang kita ini, mudah-mudahan kita doakan abang ini sehat-sehat selalu. Jadi nama sebenarnya siapa nih Bang Bolin? Sumantri. Nah, Bang Sumantri rupanya. Sekarang Bang Sumantri sudah berdomisili di sini berapa tahun, Bang? Sekitar dari tahun 80 lah. Dari 80. Hampir berapa tahun tuh? 45 tahunan. 80 Iya kan? 42 tahun. Sekarang gini, Bang. Ini kan sekota Madya Medan lah, 21 kecamatan lagi pemilihan Kepling, Kepling lama, Kepling baru. Untuk Kepling yang kepala lingkungan yang ada di lingkungan 2 hari ini, Pak Dedi. Ya. Nah, selama dia memimpin ini selama 10 tahun, menurut Abang tanggapannya gimana? Kalau pendapat saya itu ya selama ini sama saya itu ya untuk urus surat menyurat itu memang ya nggak pernah terbengkalai kan begitu kan. Tapi kalau memang betul masa aktif dia itu memang udah nggak apa lagi gitu kan. Ya kalau mamanya berapa ya kalau macam saya itu kan asisi aja, yang penting orangnya bijak, cerdas kan gitu aja. Jadi nggak neko-neko lagi kan begitu. Mau Kepling baru maupun Kepling lama kan begitu. Jadi yang penting untuk warga ini kan yang diminta itu kan orangnya akan bijak, cerdas, tegas kan gitu aja udah. Memang semua masyarakat menginginkan kedudukan Kepling itu ya cerdas dan bijak. Iya. Tapi hari ini ada calon kandidat baru. Nah, menurut Abang, sesuai nggak kandidat baru yang akan menduduki jabatan Kepling pada hari ini? Karena kandidatnya itu pun saya juga pun belum ada sama saya. Belum tahu saya orangnya. Kan begitu. Jadi kalau mamanya pun Kepling lama masih berlanjut dipakai ya saya juga terima sih saja. Kalaupun yang baru nanti yang saya minta kan lebih daripada bagus kan gitu ya. Tapi sayang juga ya kan, Bang. Pemilihan hari ini untuk pendaftarannya sudah selesai. Cuma Abang nggak tahu nih siapa calon yang baru. Ini kan lucu juga. Mungkin pernah dengar lah Bang. Dengar informasi aja. Cuman orangnya yang mana pun yang kurang paham kan, karena mungkin bukan kelahiran sini kan gitu kan. Benar. Minta pendatang dia gitu kan. Iya. Mungkin udah pernah jumpa cuman nggak begitu akrab lah gitu, nggak begitu kenal lah gitu kan. Benar. Jadi setahu saya itu macam Pak Dedi Susanto selama ini yang saya apa ya nggak pernah istilahnya sama kita itu membuat terbengkalai masalah tentang urusan apapun kan begitu aja udah nggak ada urusan lain. Jadi Abang intinya masih mendukung yang lama karena ya masih kita butuhkan lah Pak Dedi Susanto menjadi Kepling yang ada di sini. Tapi kalau ada pembaharuan ya mudah-mudahan lebih baik lagi. Harapan kan kita begitu. Jadi terima kasih banyak Bang. Mudah-mudahan kita semua sehat. Perjalanan pemilihan kepala lingkungan yang ada di lingkungan 2 berjalan sesuai dengan rencana dari pihak pemerintah. Dan mudah-mudahan semua warga ikut mendukung dan pelaksanaan ini berjalan dengan sesuai rencana.